saya sebagai pemilik kelompok dan teman-teman sebagai kelompok. Lalu ada beberapa aturan yang teman-teman harus ikuti, yaitu pertama mengenai mereka mereka pada tidak ada pasangan. Lalu yang kedua, teman-teman nanti secara terbuka pendapat tentang pasangan tersebut. Lalu yang ketiga, apabila nanti ada informasi pribadi yang tidak sengaja dibicarakan pada forum kita, mohon untuk tidak dibicarakan di luar sesi ya. Lalu yang keempat, teman-teman nanti kalau ingin ada yang memberikan pendapat, silakan menggunakan dulu agar tidak ada pembicaraan yang memotong dan kalau menggunakan bahasa. Oke, jadi kita mau kenalan sama dulu nih. Nah, saya nanti kenalan namanya, kalian sebutin nama teman, lalu kalian sebutin hobi favorit kalian sama kalian bedain juga. Contoh misal nama saya Zora, hobi saya memancing gitu. Nanti dimulai kan dari saya nih kenalan. Nanti mau dilanjut dari sebelah kanan dari sebelah dari sebelumnya aku mau cerita saya dari
kayak aturannya harus ikuti. Tadi ada teman-teman yang pertama secara sukarela dalam pada ini tanpa ada takut atau ada tanpa ada paksaan. Lalu yang kedua teman-teman nanti secara tadi apabila ada informasi pribadi yang bisa dibicarakan pada sesi forum maupun tidak dibicarakan di luar sesi forum. Yang terakhir adalah nanti kalau teman-teman ini berpendapat silakan untuk mengatakan yang tidak ada setidaknya bisa membicarakan apa dan kalau menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bisa kita lanjut spesialisnya. Oke, jadi membahas hal-hal yang umum seperti health relationship, tentang mental health atau tentang studi. Tapi topik yang akan saya bawa pada hari ini itu tentang pola hidup sehat. Iya, pasti juga kalian. Nah, sebelumnya kira-kira kalian sudah pernah dapat materi ini belum di kelas dari TK atau ada di mana pelajaran? Misalnya dari program studi ada nggak? Program ada Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak arti dari pola hidup sehat itu apa? Dari yang mau tanggapan? Tadi dia udah punya sampai jadi pola hidup sehat itu artinya ada sebuah kebiasaan dan gaya hidup yang tulisnya itu untuk penghargaan kesehatan dan mental kita. Alhamdulillahnya teman-teman pada hari ini semuanya ada informasi lagi? Ada senang ya kalian mau libur? Iya, betul. Oke, jadi saya akan tanya dulu nih, kira-kira teman-teman tahu nggak bagaimana cara kita mengetahui kondisi tubuh itu lagi nggak sehat? Itu gimana sih sebenarnya? Mas, betul lagi. Bersih, terus lagi. Mas, mau ya? Sama lagi, sarapan termasuk nggak? Iya, termasuk. Karena cuaca atau karena pelajaran yang susah? Iya, semuanya. Ini campur. Jadi tadi kan disebutkan oleh teman-teman itu termasuk salah satu ciri-ciri bahwa tubuh ini sedang mengalami urgensi tidak sehat di dalam. Nah, pasti kita perlu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dia seperti yang dari sekarang kita jawab persoalan ada lampu mata tuh tubuh fisik itu masuk mental itu mental health kita mengatakan jadi mental sama fisik itu berhubungan dengan teman-teman jadi kita harus bisa memanage semaksimal mungkin gimana agar semua kedua hal itu bisa tetap seimbang. Nah, sekarang saya pengen tanya nih kira-kira kebiasaan apa saja yang bersama ini kebiasaan pola hidup sehat apa aja yang bersama ini yang paling ya terus lagi
Mendekati apa itu? Mendekati. Menjaga. Manage self-worth. Oh. Nah, tadi kan sudah disebutin sama teman-teman. Kita mulai dulu nih dari makanan yang sehat. Nah, teman-teman di sini, bagaimana caranya kalian bisa membagi isi porsi makanan kalian agar seimbang? Caranya gimana sih? Tahu apa aja agar bisa seimbang. Selanjutnya kita harus tahu nih makanan yang kita pilih ini termasuk dalam proses atau real project. Teman ada tahu nggak perbedaan dua jenis coklat itu? Seperti itu dari besi coklat dalam makanan. Ya betul. Prosesnya betul. Kalau itu dari yang dia drink ya, daging hewan atau mungkin lebih tepatnya ini ya, minimum olahannya ya. Seperti apa ya? Saya bisa ya. Kalau misalnya saya kan termasuk dalam proses proses rekor. Minimum olahan. Iya, jadi tidak betul, kalau misalnya yang kalau misalnya olah sendiri bisa membuat apa-apa itu termasuk dalam ya. Tapi kalau misalnya seperti yang misalnya dibuat oleh transport itu termasuk dalam proses tersebut. Kenapa? Karena si ayamnya itu kenapa tahu si tepungnya yang disimpan berapa lama, minyaknya yang dipakai dipakai berapa kali, ayamnya ini disimpan berapa juga, terus disimpan berapa lama juga di dalam kulkas. Makanya itu si ayam chicken ini dalam proses tersebut. Nah, kira-kira kalian semua udah bisa sih? Tapi kira-kira dulu pas pertama kali kalian pas kalian lihat isi dalam piring komplek itu, kira-kira memenuhi standar masyarakat setempat? Nah, saya pengen tanya lagi kira-kira teman-teman, teman-teman sarapan itu penting nggak sih? Jadi sebelumnya ada nih beberapa yang menganggap sarapan itu tidak terlalu penting. Nah, teman-teman sendiri kenapa sarapan itu penting? Jadi setelah kita melakukan kegiatan nih dari pagi sampai malam, kita perlu namanya istirahat. Kira-kira idealnya kita istirahat berapa jam sih dalam sehari? Ya, pokoknya
kalian pinter-pinter semua nih. Jadi kalau misalnya orang dewasa itu kalian direct 7 sampai 9 jam. Tapi karena kalian masih remaja, kalian itu kalian sekitar 5 sampai 8 jam. Jadi pada saat kalian tidur, sasarannya sedang berusaha meregenerasi baru serta sedang mendukung fungsi otak agar benar-benar lebih. Nah, kita udah membahas harus makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup nih. Selanjutnya kita melakukan aktivitas apa nih ya agar kita tetap belajar terus. Ya, ada sedikit nih. Kan sering nggak termasuk sih harusnya belum lagi kalian cuma naik turun kan cukup untuk membakar kalori harinya. Setiap satu saat tambah itu terus kita sama sekali cuma kalian dari pagi sampai sore itu. Nah, habis sore itu kan kita capek. Itu lama buat menghidrasi tubuh kita. Kita berapa sih? Berapa liter air yang sekitar 18 kali. Jadi standar jatuhnya itu adalah 18 liter adalah 2 liter. Nah, itu tuh yang di jadi ada bisa kalian mau sesuai standar buat tubuh kalian. Tapi itu dari jadi kita sudah tahu nih beberapa liter air yang harus kita minum setiap harinya. Selanjutnya, yang terakhir, manajemen stres itu perlu nggak sih? Buat kalian yang udah mau berdoa, oke, jadi pembahasan kita tentang kebiasaan pola hidup sehat ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan screening. Jadi screening ini tentang pertanyaan kipas atau fakta. Nanti saya akan bacakan pernyataan, lalu nanti teman-teman bisa nanti menjawab kira-kira pernyataan tersebut itu kipas atau fakta. Tapi saya juga nanti akan teman-teman untuk menjelaskan pemanfaatan alasan tersebut. Nah, tapi teman-teman jawabnya berbagai itu masih tak sampai gitu, tapi teman-teman jawabnya itu saran dari ya atau itu karena biasanya tubuh itu pas malam itu udah istirahat pasti buat apa sih olahraganya itu buat mengolah makanan atau buat semua energi dan juga yang masuk tuh lebih lambat atau biasanya udah selesai karena harus istirahat sampai dia bangun lagi jalan lagi. Oke, dan atas caranya jadi itu tadi coba-coba jawabannya. Nah, tapi karena
Ya, ada yang mau kasih ke arah sana? Tapi setahu aku, suhu air musim itu saat ada dalam dia tuh dia sudah sebenarnya jadi sama dia tuh jadi dingin jadi suhu ya kita nih jawab teman-teman ya dia lagi nah pertolongan tadi yang dijawab oleh satunya aja sudah oke nah selain itu saat sebenarnya yang membuat juga bukan tapi kalori dan lemak yang sebenarnya yang paling konsumsi. Nah, kita di sini dari sehat kita atau faktor atau orang efektif jauh lebih aman daripada orang tembakau dan tidak menyebabkan kecanduan. Tidak. Jadi sebenarnya mau fake atau Oke, terakhir. Kita satu fakta kesehatan mental yang terganggu seperti stres berat atau cemas bisa menimbulkan gejala fisik yang ada ya. Satu, dua, tiga. Fakta. Ya betul, tadi yang disebutin rasa itu termasuk dari salah satu kondisi psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah gangguan pada pikiran dan emosi kita itu mempengaruhi dan memperburuk kondisi sekitar. Jadi ya, materi kalau stres kan, kadang stres itu karena lanjut ke asam lambung nggak sih? Ya, asam lambung itu mesti. Terus misalnya kalau bikin biasanya kalau bikin kalian rasanya apa? Ya, sampai itu terus apa lagi ya? Capek gitu banget. Jadi itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kondisi itu. Ini bukan dulu ya. Jadi kan sudah crash kembali bisa kita lanjutkan bisa. Nah selanjutnya adalah saya ingin tanya nih kira-kira dampak dari seseorang yang tidak menjaga kesehatan itu apa? Bisa kali satu orang menyebutkan oleh caranya dari ya. Kalau sendiri kalau berjalan mulai itu kan jadi apa? Terus kalau misalnya olahraga itu juga kayak membiasakan diri kita untuk bermasalah jadi kita juga bermasalah kalau dari aku sendiri sih yang pasti yang pengalaman aja ya dengan olahraga biasanya olahraga kalau kemudian olahraga bukan sedikit kayak cuma maksa dari rumah tuh pas dia mau ngelakuin kegiatan yang agak berat dari sendiri kayak seharinya tuh langsung kayak
capek banget kerja habis itu juga beres sakit juga jarang minum air itu biasanya ini spesial banget tapi setiap orang pasti sering ngelakuin beberapa itu gede banget kita kalian harus minum air karena nggak cuma pengaruh ke bagian pencernaan doang tapi juga bisa ke organ yang lain bahkan bisa ke induksi segala macam jadi sering minum air. Kalau dampak kalau kita pada kesehatan itu sebenarnya yang paling penting itu adalah kesehatan apa adalah seperti kita jangan bisa melakukan jadi sekarang dari kita bisa fokus pada kita yang itu malah jadi kurang pintar kita lagi sakit misalnya lagi fokus lagi
Jumat bisa keluar. Saya aku itu kita olahraga lagi. Habis itu Jumat itu kita jalan sebentar. Kalau jalan sebentar, aku jalan kaki lagi. Itu saya duduk. Terus dari sini sampai dulu kita aku bakal makan dulu. Oke. Jadi hari ini itu jadwal sehari-hari kita memang olahraga. Tapi aku olahraga di situ. Di sini aku rencana buat pilih makanan yang bisa kita nanti. Di situ Selasa itu rencana kan ya. Aku mau masak sendiri. Aku mau bekal dari keluarga. Di situ keluarnya aku workout yang gitu. Terus yang terus dari mikirnya mau ikut kelompok kan karena aku mau istirahat karena mau ibadahnya kalau ke atas pagi karena aku mau sekolah nah setelah hari Rabu makan sama kayak Senin makan dari makan hari habis itu olahraganya aku mau berdoa satu jadi hari Kamis itu aku olahraganya ambil skipping karena emang aku lagi skipping dari kecil. Di situ ini baru dinaikkan aku mau coba jongkok lagi masih sendiri jongkok. Terus hari Jumat itu karena biasanya kita memang punya program penjelajahannya jadi yang itu dihadapkan sebagai kegiatan skipping. Di situ kalau makan rasanya itu aku bakal jadi masakan dari skipping. Jadi yang satu itu waktunya buat istirahat yang cukup kayak bangun siang dan lain-lain. Oh, ganti bangun siang karena aku jualan tapi ini beneran tapi masih jalan pagi hari Sabtu. Habis itu malam Minggu itu berenang satu meditasi dari sekolah, saya kan mulai sekolah di sini jadi tanya plastik. Itu aku bakal meditasi dan makan satu biasanya aku punya diri tertutup berenang makan semua ngomong jadi di situ terus ibunya pernah pulang di sekolah lagi aku mau cerita terus ya seterusnya dari Senin sampai Jumat selain jadi sebenarnya dari sini teman-teman kalau sama di setiap ini sebenarnya udah lama kita tapi kan masih sekarang jadi yang pertama adalah dari siapa udah mulai sekolah dari cuma masih aja di dalam olahraga sekarang terus aku juga pengen untuk belajar dan ekspresi sama belajar tapi belajar bukan belajar yang pasti itu jadi belajar sampai burnout sampai ekspresi dan lain tapi rencananya aku pengen ubah belajar aku jadi lebih wise supaya bisa lebih fresh. Kalau juga pengen coba makan sehat, makan teratur, karena sebenarnya aku makannya apa itu? Kalau mau makan ini, kalau mau makan
Terus aku pengen coba untuk cobin untuk menarik karena soalnya aku berpikir tergantung juga ada 18 bisa lebih terus dari situ aku pengen coba untuk sekarang coba di coba karena ikut terus kayak apa jadi sama mengatur pola makan dan sebenarnya aku nulis pengen feeling pengen masyarakat aku pikir sama soalnya itu pengen coba sama itu aku tidak pernah mungkin banyak bisa membuat kita untuk laporan. Kalau aku untuk skinnya skin sama aja, cuma kalau mungkin kelas ada skin yang terus kalau swasta itu aku ada 6 dan 6 terus pokoknya skin pasar sama terus swasta ada 5. Kalau satu minggu tuh aku kadang kayak tiapnya karena pagi biasanya diajak buat jogging, terus sorenya itu siang ke sore itu ada terus istirahat, terus kadang sore juga ada belajar coding. Nah, untuk minggunya sama, kami lebih padat lagi. Kalau paginya ada latihan, habis itu biasa diselesaikan itu diajak coding karena lebih berbeda latihan. Terus ada juga latihan sorenya sampai malam. Habis itu baru aku istirahat ya nonton rumah sama kita maksudnya dari musik. Ya. Bagaimana? Kalau misalnya aku biar sebenarnya kalau dari segi sampai kita mungkin pengen banget konsistensitas yang itu jalan kaki dan alhamdulillah juga banyak kan kita kalau proses itu jalan kaki dan soalnya kalau kitanya terus aku tuh pengen coba untuk Ramadan besar karena emang sekolah sekali ini sama seperti itu karena harus ada kalau misalnya itu kurang lebih dari cukup kurang jadi kalau bisa lebaran aku yang terus kalau untuk presiden itu aku biasanya untuk beberapa hari tentu aku selalu pergi ke rumah di mana kayak aku pergi ke rumah terus sudah 1 jam itu benar-benar mulai itu banget jadi kayak walaupun ibaratnya aku gak ada semacam jogging di hari-hari itu tapi aku pun pergi ke rumah jadi kayak mulai gimana bisa dibilang olahraga. Nah karena kita sebenarnya lumayan padat juga apalagi kita udah kegiatan sekolah biasanya itu aku di semua kegiatan itu aku selalu masukin satu dengan musikal karena juga biar gak stres karena aku juga orangnya sama stres juga jadi satu dengan musik. Kalau untuk saatnya itu sama kayak hari Senin cuma bedanya aku nggak boleh suka karena itu jadwal main. Terus kalau aku sama kayak hari Senin hari Kamis sama kayak Selasa hari Jumat sama kayak hari Senin bedanya kalau di hari Sabtu itu aku mau coba untuk olahraga sekarang biasanya kalau olahraga itu kalau dari itu paling bisa itu aja itu dan memang dengan kamu ada standar itu aku juga sering juga terus kayak yang belajar musik dan lain-lain oke jadi masukan terus dari caranya dan saya anggap itu sebagai komitmen teman-teman untuk melakukan di kemudian hari ini ya bisa bagi kalian mau kemana mau masalah jadi perlu banget untuk rencana luar biasa. Oke, jadi kita sudah mau memasuki tahap akhir yaitu saya minta teman-teman perwakilan untuk memberikan pesan-pesan pada perbincangan kita pada hari ini. Satu dari tulis, satu dari kata mau.
penting buat bisa tersadarkan tuh. Terus kalau bisa dari aku sama kalau sekarang tuh kalau masalahnya itu pegang asisten juga karena di sini kita ngobrol bareng sama teman-teman Kak, kita bisa saling mengingatkan mau di sekolah nih misalnya kayak mengingatkan masa ini ya Kak, terus bisa sering ingat-ingat itu tuh ada komitmen yang terpegang gitu. Jadi kira-kira kita ingin jelaskan lagi nanti bimbingan kelompok kemudian hari jadi untuk pertemuan kali ini bisa kasih mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih ada sesuatu buat kalian. Ini yang kita review,